Kami dari kelompok 1 dengan anggota Apa yang membuat kita tetap bersatu, walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi Oke Pak, kan di sini kan terlihat kan Pak, bahwasanya lingkungan masyarakatnya kan sangat berwarna nih. Nah, jadi gimana Pak interaksi antar masyarakatnya di sini? Iya, di sini sangat baik, saling menghargai, saling menjaga perasaan, pokoknya semuanya kata ada kalimat saling. Jadi komunikasinya enak. Kemudian Pak, kalau di dengan mahasiswa mungkin kan kami sering kan interaksinya temennya tuh enak. Nah, kalau di sini Pak ada nggak kejadian mungkin yang mungkin agak gimana gitu di hati Bapak yang mungkin intoleransi Pak? Ada nggak? Atau tidak ada? Kalau sejauh ini belum ada, tapi nggak tahu ke depannya ya. Tanya gitu kan. Jadi karena kata Bapak kan untuk biar merasa saling menyayangi ya kan. Jadi itu kegiatannya tuh Pak ada rutin atau emang bisa hari bisa aja atau ada kegiatan yang rutinnya? Oh, ada kegiatan rutin. Contoh di sini hari Selasa ada namanya SCTHB. SCTHB itu suara cinta kebenaran. Ya, jadi itu dilaksanakan rumah ke rumah. Lalu Kayak berusaha sama dia gitu. Anggotanya gimana? ya, itu kan artinya membilang hubungan yang baik. Jadi membilang hubungan yang baik semua orang kita memang boleh diri kita. Ya. Jadi artinya kita yang bisa menyesuaikan. Nah, kalau yang seperti itu namanya manusia kan, kita kan tidak bisa mengendalikan perkataan orang. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Yang bisa mengendalikan perkataan itu siapa deh? Perkataan kita. Yang bisa mengendalikan pikiran seseorang itu siapa? Ya, pikiran kita. Jadi kalau orang lain ya tidak bisa. Jadi ya diberi pengalaman. Karena mungkin karena di SMA juga kan ada yang berbeda agama dan mereka lebih mengingatkan Pak. Misal yang cowoknya itu malah lebih kayak misal ada yang tidak rambutnya, itu mereka kasih tahu aura gitu kan. Jadi ketika kami dihadapkan sama kan kalau di kita ada yang antar agama itu ada yang cekcok sampai saling membakar rumah gitu. Mereka sempat kemarin itu kami tuh kayak Pak, karena implementasinya yang di kehidupan sehari-hari kan nggak terlihat seperti itu kan. Nah, karena nama manusia dalam hidup ini kan tidak semua orang suka sama. Pasti ada orang yang tidak suka. Dengan berbagai macam alasan. Kita nggak usah ceritakan. Kan? Saya yakin kalau kalian seperti ini, baku-baku di gua, bagus ini. Jadi kita tetap harus jangan benci dan tetap kan berat kan? Tapi nanti ada pilihan, ya kan? Ya, kenapa pemilik itu harus sabar ya? Ada kata orang bijak begini, kesabaran itu adalah obat terbaik dari segala macam kesulitan. Bagi sabar. Ya, kita bercanda. Jadi itu Pak, kan soalnya kalau di daerah masing-masing itu kan Pak, warna mungkin kalau dilihat itu kan agama Kristen itu biasanya cuma mereka emang walaupun mereka itu karena itu tempat ibadahnya kan agak jauh kan Pak dari ibadahnya, tapi mereka tuh malah yang sering ngerayain Pak, misal kami lagi Idul Fitri, mereka Idul. Kadang itu sampai makanya sampai orang bilang itu nggak ada
terlihat Ya. berbedanya karena saling mengasihi itu. Nah, terus tuh gini Pak, toleransi dalam kehidupan masyarakat kan kadang ada naik turunnya. Betul, betul. Kadang ada mungkin sekarang tuh dihadapkan sama dunia digital kan Pak. Betul. Yang bikin kita itu kadang itu terhasut sama hoax-hoax yang Iya, ada. betul, betul. Nah, jadi kan Bapak kan bilang sebenarnya ada pembinaan karakter kan, Pak? Betul. Bapak ada nggak kayak ngasih tahu tentang bagaimana menjaga toleransi atau kebersamaan di era yang sekarang? Iya, pasti. Pasti. Karena tantangan zaman sekarang ini sangat berat. Ya kan? Kalau kita, maka oleh sebab itu ketika ada hal-hal di media sosial yang mungkin kita kurang bagus, jangan langsung cepat ambil kesimpulan atau dibalas, tahan. Ya kan? Kalau dulu mulutmu harimau, kalau sekarang bukan hanya mulut harimau, tapi jarimu. Iya kan? Iya. Benar nggak? Iya kan? Jadi ditahan. Beda agama semua gitu. Jadi menurut aku nggak penting. Nah, oke Mbak, ini masih nyangkut dengan yang tadi. Nah, kan Mbak tadi bilang kalau pendapatnya pengalaman bersama berteman itu gimana? Selama berteman belum ada yang namanya pengalaman buruk ya, malah pengalaman baik. Bahkan aku pernah tuh nganterin dia ke musola, pernah ikut juga ada acara-acara keagamaan, bahkan dia pernah juga datang ke acara nakalan kami. Menurut aku mengasihkan semua sih pengalaman bareng mereka. Menurut saya, lingkungan di kampus tuh sudah menciptakan sikap toleransi yang beragama, bisa nggak disebut? Sudah Kalau di fakultas aku sendiri, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sudah mencerminkan banget sih adanya toleransi, adanya pemahaman antara satu sama lain, mulai dari kegiatan yang misalnya ada kegiatan di hari Minggu nih, hari Minggu. Jadi kalau di kampus saja misalnya ada kegiatan di hari Minggu, kami boleh datang terlambat karena misalnya ada gereja, kamu boleh deh datang jam 1, ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain, kami tetap diajak gitu. Misalnya kayak bukber, kami dilibatkan juga sih walaupun dari Oke, ini kan dari fakultas fisik ya? Iya. Nah, kalau dari FMI, kalau di fakultas keguruan sendiri juga toleransinya tinggi. Contohnya kayak semester 1 kemarin itu kan ada kuliah agama. Nah, kami kan di hari Jumat. Di hari Jumat itu tuh ada mata kuliah lain juga. Jadi pas kami selesai mata kuliah agama itu udah mata kuliah lain itu udah dimulai gitu. Jadi pas kami masuknya telat itu dosennya sangat mengerti. Maksudnya mereka sudah tahu kalau kami itu kuliah agama. oke. Baik, sebelumnya izin bertanya nih, kan kalau kita di kampus itu ya bercanda itu biasa kan. Tapi kalau misalnya kita bercandanya sampai menyinggung agama, menurut kalian itu kan kayak Katrina kan sering juga kan bercandain sama kita gitu. Mungkin gimana gitu? Boleh Katrina? Tapi menurut aku sih biasa aja. Fakultasnya Mbak, tapi di lingkungan yang di luarnya, di luar kampusnya, tapi tetap di dalam kampus, tapi bukan di fakultas tersebut. Kita nggak lihat. Kalau sejauh ini aku belum pernah dengar sih, karena aku juga orangnya kurang update dengan sosial media, jadi aku cuma paham sama lingkungan sekitar aja. Dari lingkungan kampus sendiri Nah, ini gimana Mbak Tere menurut sama Katrin itu menyikapi perbedaan keyakinan dalam bergaul, menjadi berteman. Menurutnya gimana? Sama kami ini Mbak termasuk ya. Yang pertama tuh harus ada kesadaran penuh kalau kita memang berbeda, yang berbeda itu diciptakan supaya kita tuh tahu yang lain itu harus sama kita gitu juga. Yang pertama tuh harus ada empati, rasa empati untuk sama, terus ada komunikasi juga. Terkadang kan perbedaan itu bisa dibicarakan baik-baik, dikomunikasikan. Kayak misalnya aja kalau teman aku kan dia jadwal nih misalnya harus
harus kerja kelompok di hari Jumat. Terus laki-laki kan ada sholat Jumat kan. Sedangkan aku dulu tuh nggak tahu gitu kan. Kayak ya udah nanti dia habis sholat Jumat. Itu juga sama teman-teman kampus. Aku tuh misalnya kami ada ketemu, dia bilang kayak gini, ketemuannya habis zuhur ya. Terus apa yang kesel? Apa itu zuhur? Tapi gitu, kenapa nggak di jam aja gitu kan? Ternyata perbedaan itu bisa kita pahami tapi dikomunikasikan gitu kan, kayak ya udah habis zuhur jam segini gitu, supaya yang berbeda itu paham dan mengerti lebih lagi. Aku sendiri sih senang sih kayak di bulan-bulan puasa itu kan seru tuh, ada takjil itu kan kayak war takjil itu sama teman-teman tuh seru. Jadi perbedaan itu suatu hal yang harus disenangi dulu, jangan diambil pusing. Mungkin untuk di kampus kita sendiri berarti kalau untuk toleransinya berarti mencerminkan karena kan banyak kampus nih yang secara tidak langsung kadang tuh ada seggolan yang mungkin tidak secara langsung misalnya karena era digital kan. Nah kalau Mbak sendiri pernah nemuin nggak kalau di era digital selama di kampus ataupun pas sekolah? Selama di kampus atau di sekolah, kalau aku di kampus ya, karena aku bilang tadi aku orangnya gak semester banget. Kalau Ruth, karena tuh ada sekolah-sekolah kan, kayak mungkin ini sebenarnya oknum, cuma karena satu oknum biasanya tuh bikin jadi komplotan kan, Mbak. Akhirnya jadi satu pemikiran yang bikin kita tuh pecah belah gitu. Pernah nemuin ya? Ada suatu SMA teman sekelas gitu. Tapi dia tuh kayak bertanya tuh kayak mengintimidasi. Oh, ya paham. Dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan moderasi. Kalau kita jaga moderasi, Indonesia akan jadi tempat nyaman untuk semua. Ayo, mulai dari dirimu, hormati perbedaan dan sebarkan moderasi beragama hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.